Terkait perdagangan antar pulau, Wakatobi sejak tahun 2016 sudah dilalui oleh tol laut hingga saat ini. Namun saat ini tol laut yang masuk ke Wakatobi volumenya berkurang dari 2 kali menjadi 1 kali dalam sebulan. Namun pengurangan volume masuknya tol laut ini dikarenakan bertambahnya titik persinggahan di beberapa wilayah yang dilalui sesuai rute yang diatur oleh pemerintah pusat. Namun kehadiran tol laut hingga saat ini sangat berimplikasi kepada nilai perdagangan keluar dan masuk ke Wakatobi. Terjadi selisih harga yang cukup signifikan di barang perdagangan yang keluar dan masuk ke Wakatobi. Dalam mendukung perdagangan antar pulau tadi, bahwa Wakatobi alhamdulillah dilalui jalur tol laut, dan tol laut itu sudah sejak 2016 sampai hari ini alhamdulillah tetap beroperasi. Tinggal mungkin yang membedakannya adalah volume kapal itu yang standar. Kalau sebelumnya adalah 2 kali dalam sebulan, tapi 2 tahun ini sudah tinggal sekali. Tapi sekalinya itu bukan berarti bahwa di rute itu tidak ada arus barang keluar masuk, tapi disebabkan karena yang mengatur rute tol laut itu adalah Kementerian Perhubungan, sehingga rutenya itu ditambah lagi. Kalau yang sebelumnya dari Surabaya, Wanci, Namlea, kemudian kembali ke Wanci lalu Surabaya, sekarang ini ditambah ke Namrole sampai Pulau Obi, sehingga volume perputaran kapal itu makin jauh. Namun dari sisi kontribusinya ini saya kira luar biasa. Dengan adanya tol laut ini, banyak pedagang-pedagang kita yang kemudian melakukan aktivitas dengan membeli barang dari Surabaya, meskipun bahwa kebutuhan yang diutamakan dulu adalah kebutuhan pokok dan penting, karena untuk tol laut ini dia sifatnya subsidi oleh pemerintah pusat, sehingga barang yang bisa masuk itu diatur melalui Perpres 70 ya, dan Kemendak 58 itu yang diatur. Tapi kami untuk bagaimana kemudian, karena kita tahu kondisi Wakatobi dengan alamnya yang seperti ini, mungkin ada beberapa jenis komoditi yang atau barang yang kayaknya penting untuk kita datakan. Itu setiap tahun kami usulkan supaya ada mekanisme perubahan dari jenis muatan barang itu, dan alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Misalnya kayak tehel itu kalau sebelumnya tidak boleh, sekarang sudah bisa, sehingga tentu ini kita berharap berdampak dari sisi ekonomi. Yang kedua juga, dengan adanya tol laut ini, dari sisi harga ya, jika kita bandingkan harga yang barang yang dari Bau-Bau atau dari Kendari ketika tiba di sini lalu dibandingkan dengan dari tol laut, itu juga ada selisih sekitar 5-10% perbedaan harga. Diharapkan ke depannya dengan memanfaatkan jalur pelayaran tol laut ini, di Wakatobi nantinya tersedia distributor barang dengan jenis berbeda, sehingga ada titik pengumpulan stok untuk menyikapi frekuensi kedatangan tol laut yang sisa sekali dalam sebulan. Tim Liputan Mek.TV melaporkan.